Terima kasih rekan-rekan media. Mungkin saya hanya menambahkan sedikit saja dalam rangka menambah tempat tidur rumah sakit. Memang kita membutuhkan juga tenaga perawat dan dokter. Yang pertama, memang kita menyadari bahwa beberapa perawat dan dokter itu ada yang terkena virus COVID ini dan harus isolasi mandiri. Dan kami di sini sangat prihatin dan akan terus memperhatikan kesehatan perawat, dokter, dan bidan ini, dan rencananya akan sesegera mungkin sesudah kita memfinalisasikan diskusi dengan asosiasi dokter perawat bidan untuk melakukan vaksinasi ketiga dengan Moderna bagi mereka, dan akan dimulai secepat-cepatnya untuk melindungi mereka sebagai salah satu garda terdepan kita yang harus kita lindungi. Kemudian yang kedua, kita juga memerlukan tambahan dari perawat dan juga dokter. Kita sudah mengidentifikasi ada kebutuhan antara 16 sampai 20 ribu perawat, dan kita sudah mempersiapkan dan mengidentifikasi tenaga-tenaga perawat yang sudah lulus sekolahnya, sudah lulus juga uji kompetensinya dan masih di tingkat akhir. Dan atas instruksi Bapak Presiden nanti kami akan bicara dengan Bapak Menteri Pendidikan bagaimana bisa menggerakkan perawat-perawat ini lebih cepat masuk ke praktek. Kemudian mengenai dokter, kita juga melihat ada gap sekitar 3 ribuan dokter yang harus kita penuhi dengan penambahan kasus ini. Kita juga melihat bahwa dokter-dokter yang akan selesai internship-nya di tahun ini ada sekitar 3.900, jadi kita juga sudah mempersiapkan dokter-dokter tersebut yang baru lulus internship untuk segera masuk. Mungkin tambahan saya demikian, yang lainnya sudah di-cover oleh Pak Menko. Terima kasih. Jadi saya kan ada mengenai vaksin gotong royong, obat, dan juga mengenai oksigen. Ya, untuk vaksin gotong royong, di ratas tadi juga ditegaskan bahwa vaksin gotong royong ini merupakan opsi. Jadi apakah masyarakat bisa mengambil atau tidak? Prinsipnya pemerintah membuka opsi yang luas bagi masyarakat yang ingin mengambil vaksin gotong royong baik melalui perusahaan maupun melalui individu. Kenapa diperluas melalui individu? Karena banyak pengusaha yang melakukan kegiatannya dan belum bisa mendapatkan akses melalui program vaksin gotong royongnya Kadin. Jadi ada beberapa misalnya perusahaan-perusahaan pribadi atau perusahaan-perusahaan kecil itu juga mereka mau mendapatkan akses ke vaksin gotong royong tetapi belum bisa masuk melalui programnya Kadin, itu dibuka. Ada juga beberapa warga negara asing yang juga sudah tinggal di Indonesia, sudah berusaha di Indonesia, beraktivitas itu di bidang seni atau beraktivitas di bidang kuliner. Misalnya mereka juga ingin mendapatkan akses ke vaksin gotong royong, itu juga bisa mendapatkan akses ke vaksin gotong royong yang individu. Dan sebagai informasi, ini juga akan dimulai di saat di mana vaksin pemerintah sudah mulai masif jumlahnya. Kita bulan ini akan dapat 30 juta, bulan depan akan dapat 40 juta, dan seterusnya 50 juta, sehingga benar-benar akses masyarakat yang lain akan besar, sedangkan masyarakat yang ingin mengambil opsi yang lain juga tersedia, sehingga opsinya semuanya tersedia. Untuk obat-obatan, memang sudah dibahas di ratas bahwa semua obat-obatan yang diproduksi di dalam negeri, seperti oseltamivir, azitromisin, kemudian favipiravir atau merek dagangnya Avigan, salah satu merek brandednya, harusnya tidak terlalu masalah. Memang ada sedikit di distribusi yang kami nanti akan selesaikan dengan pengusaha-pengusaha distributor farmasi, dan kita menghimbau agar mereka segera melepaskan stoknya ke masyarakat, apotek dan rumah sakit, agar masyarakat bisa mendapatkan akses obat tersebut dengan harga yang wajar, ya, tidak dengan harga yang tinggi sekali seperti sebelumnya. Untuk beberapa obat-obatan yang impor seperti remdesivir dan Actemra, memang di dunia rebutannya tinggi sekali, sama seperti vaksin. Remdesivir kita sudah mendapatkan jatah untuk importnya beberapa 150.000 vial yang akan masuk secara bertahap mulai minggu ini. Actemra kita juga sudah dapat jatahnya sekitar 3 ribuan, tetapi memang jumlahnya lebih terbatas. Karena ini memang diproduksi oleh perusahaan Roche yang ada di Swiss. Ya, itu yang untuk mengenai obat.
Kemudian yang terakhir mengenai oksigen. Oksigen pemerintah akan memperbanyak suplainya dengan cara satu, kita akan membuka import oksigen dari luar, sudah diizinkan oleh Bapak Presiden melalui Kementerian Perindustrian. Itu bisa menambah sekitar 600 sampai 700 ton per hari. Yang kedua, kita sudah dibantu juga oleh perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan industri yang memiliki kelebihan supply atau excess capacity dari oksigennya itu sekitar 360 sampai 460 ton per hari yang juga dikoordinasikan dengan Kementerian Perindustrian akan kita pakai. Dan yang ketiga, strateginya pemerintah akan mengimpor banyak oksigen konsentrator, di mana sebenarnya ini adalah alat kecil, harganya antara sekitar 600 sampai 800 US yang bisa dipasang di rumah sakit dan rumah-rumah untuk memproduksi oksigen dari udara. Yang penting ada listrik, koneksi listriknya saja. Dengan demikian, dengan 3 strategi itu diharapkan suplai oksigen bisa segera kita atasi. Terima kasih.